Kalau yang tahun ini sama Bank Mandiri tahun 2023 itu di direct langsung. Ternyata udah follow saya sejak lama, kemudian di DM, kemudian kita pindah ke WhatsApp, lalu kemudian ditawari untuk bikin full promosi nih karya kamu, kemudian dipasang di area MRT Istora Mandiri sama di kereta MRT-nya. Kalau sama yang Jarum Super itu tahun 2022 saya coba ikut nih karena waktu itu ada kompetisi Super Music Superstar. Itu kemudian saya ikut, ada kategori art dan musik, saya ikut yang kategori art. Nah, alhamdulillah saya juara pertama. Sampai sekarang dikontrak nih untuk mengerjakan beberapa proyek-proyeknya. Salah satunya adalah bikin special pack edition untuk Piala Dunia tahun kemarin ya, tahun 2022. Kalau yang Bank BRI itu karena temen juga bekerja di bank tersebut, kemudian minta dibuatkan beberapa proyek menggunakan artworknya saya. Kira-kira seperti itu sih untuk kolaborasi. Dalam pembuatan karya memang saya membedakan antara commission work ya kalau saya bilang, entah itu kolaborasi atau yang sifatnya direct sama yang sifatnya personal project. Kalau yang commission work memang perbedaan yang paling signifikan itu kita mendapatkan direct brief. Memang mereka menginginkan visual yang seperti apa, kemudian saya mengerjakan dengan koridor masih menggunakan style yang saya buat. Kalau yang untuk personal project kayak bikin kanvas atau merge itu memang lebih banyak ke aktivitas intuisi yang memang tidak ada tendensi apapun selain saya membuat sebuah artwork. Jadi lebih liar sebenarnya, dan di situ kayak semacam diary ya kali ya. Saya menuangkan misalnya 1 minggu, 1 bulan ada kepenatan apa, kegelisahan apa, saya tuangkan lewat artwork itu. Saya Amanda Rizkiana, saya istri sekaligus manajer dari Arif Hadinata. Arif Hadinata sendiri menjadi pilot dari Hokage Studio yang berlokasi di Kelurahan Sekar Gading, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sebagai istri, saya justru pernah punya pengalaman ketika Mas Arif sekitar tahun 2021 akhir mendaftar pekerjaan sebagai karyawan swasta di perusahaan yang ada di arteri Soekarno-Hatta. Dia tiba-tiba pulang bawa surat kontrak yang waktu itu gajinya sekitar hampir 1,5 UMR Semarang. Dia bilang, aku mau jadi karyawan swasta aja. Saat itu saya langsung nolak, bilang aku nggak mau kamu jadi karyawan swasta karena aku nikahin kamu yang seniman, bukan nikahin kamu yang karyawan swasta. Waktu itu dia sempat galau karena tahun 2020, 2021, 2022 kan pandemi, keuangan semua orang kan juga morat-marit, dan apalagi freelancer. Selama tahun 2020 nyaris semua agenda pekerjaan atau bookingan tanggal udah gagal total. Jadi waktu itu dia berinisiatif pengen mencari pendapatan yang pasti, tapi saya tolak dan saya nggak mau karena tahu dia bakal nggak bahagia kerja kantoran. Dia nggak akan bahagia kalau harus macet-macetan. Saya tetap mau kamu, saya pengen Mas Arif tetap di pekerjaannya sebagai seniman dan freelancer. Kalau orang tua sih pengen anaknya jadi PNS. Sampai detik ini orang tua kami itu masih ngerayu-ngerayu kalau ada pembukaan PNS. Tapi kami berdua juga desersi dari kesatuan, nggak mau jadi guru. Pengennya kerja selain jadi guru, karena jadi guru itu gak kebayang sih, kami punya 1 anak aja ngurus berdua aja capek, apalagi ngurus anak orang. Makanya udahlah kerja swasta aja yang jelas capeknya aja daripada ngurusin anak orang. Kami gak passionate jadi guru, malah disuruh jadi PNS yang harus jadi guru. Makanya kayaknya cuma ini jalannya deh untuk lepas dari pekerjaan guru, itu aja sih.
Awal mula mendirikan Hoax Studio itu kan tahun 2018, menjadi salah satu bentuk keresahan saya ya tahun itu, karena studio yang memang basisnya mural itu belum ada. Kebanyakan teman-teman memang lebih banyak masuk ke industri, sedangkan saya dari basic pendidikan gitu ya, pendidikan seni, memang tidak cuma sekedar cari cuan aja nih dari membuat mural gitu ya, tapi juga memberikan edukasi. Makanya saya juga bikin kelas mural juga. Kemudian beberapa teman-teman seperti Mas Brahma sebagai tim juga nggak cuma sekedar saya pekerjakan, tapi kadang kami melakukan treatment khusus tiap bulan gitu ya, mingguan, atau ketika ada project kita saling mengevaluasi. Dan memang harapannya ketika teman-teman bahkan mitra gitu yang bekerja dengan Hoax Studio itu, mereka juga bisa lepas dan mandiri sebagai personal gitu ya, secara branding, dan juga bisa sukses seperti saya gitu. Dan saya malah senang gitu dengan adanya Hoax Studio kemudian menjadi wahana. Dan tahun ini Hoax Studio kemudian mendedikasikan diri menjadi lembaga pelatihan yang kedepannya memang studio ini tidak hanya sebagai satu aktivitas yang sifatnya industri aja, tapi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia yang memang pengen atau minat teman-teman yang pengen belajar dan pengen berkarir gitu ya di dunia desain grafis, mural, bahkan yang lain gitu ya, yang pengen nanti bisa sharing-sharing aja, atau misalnya pengen DM gitu di Instagram, pengen belajar, main-main aja ke Hoax Studio. Kalau bicara soal studio ya banyak banget ya, apalagi kita bicara soal merintis itu memang susah banget. Sejak awal yang saya itu generalis ya, dari kuliah kan banyak berbagai macam metode, teknik, kemudian mencoba untuk eksis secara personal itu kan tantangannya berat banget, apalagi terkait dengan promosi yang waktu itu siapa sih Arif Hadinata gitu ya, Hoax Studio itu siapa dibanding dengan studio-studio besar yang lain. Namun saya mencari poin yang orang belum concern ke situ, yaitu mural yang memang concern dan akhirnya bisa memberikan edukasi ya terkait dengan detail-detail pengerjaan, bahkan misalnya diundang atau diwawancara di radio, atau misalnya acara-acara dari komunitas. Itu memang terkenal saya sebagai mural artis yang memang bisa membahas mural secara seluk-beluk. Sisanya kan hanya sekedar ya udah bikin ada uang bikin gitu, tapi nggak bisa menjelaskan secara detail seluk-beluk mengenai industri mural saat ini. Dan saya juga kadang kalau pas lagi senggang gitu ya, jalan-jalan kemana ke daerah itu untuk entah sosialisasi, atau bahkan misalnya saya survei terkait dengan rate saat ini seperti apa, konflik di daerah itu seperti apa terkait dunia mural. Itu yang menjadi kemudian orang gampang notice kali ya, untuk kemudian akhirnya walaupun sekarang nggak semuanya itu manual painting, kalau di mural ya ada yang digital juga, ada yang wallpaper, tapi paling enggak ketika orang notice saya ataupun Hoax Studio itu mereka jadi nggak salah kamar, mereka tahu tujuannya dan mempercayakan Hoax Studio ini untuk mengerjakan proyek-proyek mereka gitu.